pagi hari ini, puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang sudah memberikan kita waktu dan kesempatan untuk mendengarkan penyampaian materi. Namun sebelumnya, saya akan membacakan acara kita pada saat pagi ini. Yang pertama adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan doa yang disampaikan oleh Bapak Hussein, dan dilanjut kata sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya penyampaian materi diseminasi budaya positif oleh Ibu Francisca Nini Mariana SPD. Setelah itu kita akan tanya jawab dan refleksi. Di akhir acara akan kita tutup. Mari kita mulai acara dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Maka kita semua berdiri. Mari kita akan mengawali acara kita dengan diiringi oleh doa yang disampaikan oleh Bapak Hussein. Kepada Bapak Hussein, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dengan saya juga Bapak Ibu dan juga para usaha dan juga Bapak Ibu yang berbahagia. Mari kita awali acara kita hari ini dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya semua manfaat yang baik nantinya. Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Pangkalan, kepada Ibu Sekretariat Ibu SPD akan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SMK Negeri 3 Pangkalan. Mari kita bersyukur bisa hadir di ruangan ini untuk mengikuti acara diseminasi praktek baik oleh Ibu Nini. Nama lengkapnya Bu Francisca Nini Mariana SPD. Menjadi salah satu kebanggaan kita bahwa di SMK Negeri 3 Pangkalan masih ada guru yang menjadi calon guru penggerak. Dan kita
mendukung supaya pelaksanaan pendidikan calon guru penggerak ini berjalan dengan baik dan lancar sehingga membawa manfaat bagi SMK Negeri 3 Pangkalan Bun. Harapan saya setelah guru ini nanti akan ada guru-guru lain yang menyusul menjadi calon guru penggerak. Karena dengan keberadaan guru ini sebagai calon guru penggerak diharapkan memotivasi kepada guru-guru yang lain, khususnya guru-guru SMK Negeri 3 Pangkalan Bun untuk mengikuti jejak yang baik ini akan menjadi kualitas yang baik dan berimbas pada kualitas pembelajaran, kualitas pengelolaan SMK Negeri 3 Pangkalan Bun menjadi lebih baik dan memotivasi teman-teman yang lain untuk menjadi guru penggerak. Bahwa menjadi guru penggerak itu adalah baik dan membawa kebaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sekretari Guru SPD atas kata sambutannya pada saat pagi hari ini. Kita akan lanjutkan dengan penyampaian materi diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Francisca Nini Mariana sebagai CGP Angkatan 10 Kabupaten Kota Waringin Barat. Kepada Ibu Francisca Nini Mariana, SPD, kami persilakan. Mohon izin untuk berdiri, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan semuanya atas dukungannya menyempatkan hadir pagi hari ini dalam diseminasi tugas saya, salah satu tugas saya budaya positif yang memang wajib untuk disosialisasikan kepada rekan-rekan dan warga sekolah. Ya, mengawali materi saya hari ini, apa itu budaya positif? Kalau dalam matematika, sesuatu yang positif atau bertambah itu pasti nilainya besar, pasti nilainya baik untuk sesuatu yang positif ya, bukan yang negatif. Nah, harapannya dengan kita mempelajari budaya positif, budaya kita, kebiasaan yang ada di sekolah kita juga akan bertambah baik. Nah, budaya positif sendiri itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai, keyakinan-keyakinan universal dan kebiasaan yang diterapkan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab. Budaya positif di sekolah ini tidak dapat secara instan itu dengan sendirinya dijalankan oleh siswa. Dalam penerapannya ini diperlukan tuntunan dan teladan dari kita, khususnya sebagai orang tua yang berada di sekolah. Nah, selanjutnya untuk materi yang akan saya sampaikan sendiri ada 6 bagian. Nanti yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima posisi kontrol guru. Yang keenam segitiga restitusi. Nah, yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelum saya memulai lebih lanjut materi kita, ada baiknya kita SPT dulu ya, Bapak Ibu. Siap-siap. Kita saling berpasangan, jadi 2-2-2, 2-2-2, 2-2, pas 2 semuanya. Nah di sini perannya adalah ada A dan juga ada B. Jadi ketika Anda berperan sebagai A, Anda mengepalkan tangan. Bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Anda perlu menjaganya sekuat tenaga, karena begitu pentingnya bagi Anda. Dan yang B, yang berperan sebagai B, tugas Anda adalah berusaha untuk membuka kepalan tangan teman Anda tadi.
Dengan apa? Bisa dengan bujukan, dengan rayuan, mungkin intimidasi. Ayo buka. Kalau nggak buka nanti bisa seperti itu. Bisa kita lakukan, Bapak Ibu? Bisa ya? Kita mulai dalam hitungan ketiga. Terserah. Nanti bisa diganti sebaliknya satu tangan saja. Satu tangan saja. Berdiri bisa berdiri ya berdiri. Kita mulai untuk satu kepala tangan. Nanti si B yang membuka kepala tangan tersebut. Ya, bisa kita mulai. 1, 2, 3. Ayo silahkan dibuka satu tempat waktunya dengan bujukan, dengan rayuan. Kalau bisa. Bagaimana hasilnya? Apakah ada yang terbuka dari antara Bapak Ibu semuanya? Ada yang terbuka nih ya? Pak Pun tadi langsung menyerah ya? Terbuka. Ada yang tidak berhasil membuka? Banyak juga. Berarti tangannya kuat sekali ya. Nah, kira-kira kalau menurut Bapak Ibu apa maksud dari permainan kita tadi? Ada yang bisa lihat? Silakan Bu. Sedikitnya. Wah, mantap. Sesuatu yang kita genggam, yang berharga menurut kita, yang tidak boleh diketahui oleh orang lain dan tidak bisa diambil ataupun dirampas dengan cara apapun, mungkin dengan uang kah, atau dengan paksaan, atau dengan intimidasi. Jadi sesuatu yang berharga itu harus kita genggam kuat. Iya. Tadi Bu Junita di posisi menggenggam yang tidak melepaskan. Ya, berikutnya untuk pertanyaan selanjutnya, ini tadi sebagian sudah dijawab oleh Bu Junita ya. Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Kalau membuka itu mengapa? Terus berikutnya, kalau misalnya masih kepala itu tertutup, itu mengapa? Kok tidak membuka? Ya, tadi Bu Junita tetap menggenggam ya. Pak Put yang membuka? Orangnya penyerahan. Pasrah. Apa perintahnya kurang selesai? Gak bisa. Ya tadi saya dulu kalau saya membuka ya sudah kita buka aja gitu. Kalau misalkan kita kuat untuk menggenggam terus dibuka apa juga? Maksudnya apa itu kan belum mungkin tahap berikutnya akan bisa. Iya, terima kasih Pak Put dan Bu Julita. Ya, tepuk tangan dulu kita semua bagian ini. Jadi dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepala tangan? Kita sendiri, diri kita sendiri. Yang punya kontrol atas diri kita, kita sendiri. Apakah kita bersedia membuka kepala tangan atau kita tetap menutup kepala tangan kita? Sama seperti perintahnya tadi ya. Jadi ketika mungkin kita punya sesuatu yang disampaikan di cerita tadi, sesuatu yang mungkin sangat rahasia, sangat penting bagi kita, nah, kita menutup genggaman tangan kita, itu yang mengontrol adalah diri kita sendiri. Nah, selanjutnya untuk perubahan paradigma, teori kontrol dan teori pilihan sebagai guru, sebenarnya itu ada pernyataan di sini, ilusi guru mengontrol siswa. Jadi, kalaupun sebenarnya siswa itu mengikuti atau menuruti apa yang kita sampaikan, itu sebenarnya adalah karena dia membiarkan dirinya dikontrol oleh kita dalam genggaman kita. Tapi untuk kehendaknya sendiri kita tidak bisa memaksakan. Terus berikutnya
ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini juga mungkin sering ya, saya sendiri sering melakukan ini, berpikir bahwa dengan diberikan penguatan itu siswa akan berubah, siswa akan menurut pada kita. Padahal tadi teorinya bahwa yang mengontrol diri kita sendiri itu adalah kita sendiri. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini mungkin sering ya, kita sebagai orang tua di rumah maupun orang tua di sekolah itu berpikir bahwa aku ini lebih berpengalaman dari kamu harus ikutin apa yang aku mau. Mungkin seperti itu. Berikutnya, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ada beberapa pernyataan di sini ya. Untuk stimulus respon sendiri, itu menyatakan bahwa kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya mengatakan bahwa realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol menyatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol sesungguhnya menyatakan bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol menyatakan Anda tidak bisa mengontrol orang lain, dan seterusnya. Nah, selanjutnya, makna kata disiplin. Sering sekali kita mendengar kata disiplin. Nah, ada beberapa pernyataan mengenai kata disiplin ini sendiri. Yang pertama, kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Nah, selanjutnya, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda sebenarnya. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Nanti di belakang kita akan belajar juga tentang hukuman. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, ini selaras dengan Diana Gosen ya, saudaranya Bapak Aurel ya Bu ya. Arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar, yang juga berkonotasi dengan disiplin diri. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan ini tidak memandang mau beragama apa atau mau suku apa. Contohnya misalnya ketika kita berkomunikasi dengan orang tua, mungkin kita bisa lebih sopan, hormat sedikit. Itu kan tidak memandang sukunya apa, agamanya apa. Itu sudah menjadi nilai kebajikan yang umum di masyarakat. Nah, terus untuk pelajar sendiri, nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang meliputi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Selanjutnya, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Mungkin untuk Bapak Ibu yang sudah mempelajari materi di PMM disiplin positif, apa yang saya sampaikan ini sudah tahu semuanya gambarannya. Nah, berikutnya untuk teori motivasi. Motivasi seseorang melakukan sebuah tindakan itu ada 3 alasannya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini pertanyaan yang muncul bisa jadi, apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Ini motivasi yang berasal dari luar. Contohnya apa? Ketika mungkin siswa atau kita datang terlambat, ditegur oleh kepala sekolah. Terus berikutnya yang juga merupakan motivasi eksternal, motivasi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi.
Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan titik. Nah, terus yang terakhir, motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, jadi nilai yang motivasi yang terakhir, motivasi internal itu yang diharapkan kita semua sebagai guru, juga nanti siswa itu memiliki motivasi ini untuk kebaikan semuanya, untuk kebaikan sekolah kita terutama. Nah, berikutnya kita perhatikan video berikut ini. Saya kesel Pak, pikir saya selalu semua. Oke, kalau kamu diselesaikan tugasnya, Bapak aja kamu akan menjadi Bapak selama hidupnya. Aku hanya mau pikir lagi, tapi saya Pak, kalau bicara dengan masalah sebenarnya, saya kaget. Iya. Dari video tadi Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu atau apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu melihat video tadi? Motivasi yang seperti apa yang dimiliki oleh Ucok? Motivasi eksternal. Dia melakukan sesuatu itu bukan karena kesadaran dari dirinya sendiri, tapi karena adanya penghargaan atau hadiah menjadi ketua kelas. Padahal sebenarnya kewajiban untuk piket itu harusnya memang setiap hari dia setiap piket dia laksanakan itu harus datang dari dirinya sendiri. Nah, berikutnya hukuman versus konsekuensi versus restitusi. Nah, untuk hukuman sendiri, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan kepada pihak murid yang menerima. Ini saya juga sering melakukan. Tapi setelah belajar ini, saya introspeksi diri. Berikutnya, konsekuensi. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya, konsekuensi dibuat oleh guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui konsekuensinya yang akan diterima bila ada pelanggaran. Dan yang ketiga, restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi hukuman ini mengarahkan kepada identitas gagal dari seorang anak bila kita terus melakukannya, sementara konsekuensi dan restitusi itu mengarahkan kepada identitas sukses nantinya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini bisa kita sama-sama di sini memberikan jawaban dari pertanyaan tindakan guru yang ada di depan, hukuman atau konsekuensi. Kalau hukuman, kalau misalnya jawaban Bapak Ibu nanti hukuman bisa angkat tangan, kalau tidak angkat tangan berarti konsekuensi gitu ya. Nah, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi, silahkan angkat tangan. Kalau hukuman angkat tangan, kalau konsekuensi berarti tidak angkat tangan. Konsekuensi itu hukuman. Bu Jelita, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Berikutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Ya. Berikutnya, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukum. Berikutnya, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Konsekuensi. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Berikutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi.
Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Iya, terima kasih Bapak Ibu jawabannya. Nah, jadi di sini untuk pernyataan yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini adalah hukuman. Tapi tindakan guru ini bisa menjadi konsekuensi kalau yang memberikan itu adalah guru bahasa Indonesia. Mungkin pada saat pelajaran bahasa Indonesia si anak ini tadi izin ke WC tapi nggak balik-balik, diberikan hukuman menulis. Itu sesuai dengan konsekuensi situasinya. Atau mungkin ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat datang ke sekolah. Ini adalah hukuman yang bisa menjadi konsekuensi kalau itu yang memberikan adalah guru olahraga. Mungkin pada saat jam pelajaran olahraga si anak ini tadi tidak menggunakan baju olahraga. Jadi kalau yang memberikan hukuman itu adalah guru produktif atau guru yang lainnya, hukuman lari. Benar tidak? tidak tepat. Benar tidak? Tidak tepat. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Saya juga baru tahu setelah mempelajari ini. Nah, selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan yang kita berikan pun ke siswa itu ada pengaruh jangka panjang dan jangka pendeknya. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Terus berikutnya, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam dirinya. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa bergerak mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Penghargaan ini kan macam-macam, bisa berupa barang mungkin atau pujian dan segala macamnya. Selanjutnya adalah restitusi. Nah, ini ciri-cirinya, ciri-ciri yang membedakan restitusi dengan program disiplin lainnya. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini di sini Bu sendiri lebih paham ya. Terus selanjutnya, restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dan ini semua adalah perbedaan restitusi dengan disiplin lainnya. Berikutnya materi ketiga tentang keyakinan kelas. Ya. Pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja, Bapak Ibu? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nih, di sini ada 2 pernyataan ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan pada saat COVID-19? Jawaban dari 2 pertanyaan itu adalah jawaban yang pertama karena keselamatan, yang kedua karena kesehatan. Nah, mengapa tidak peraturan? Mengapa keyakinan? Kalau peraturan itu biasanya yang membuat sekolah atau guru ya. Nah, jadi sekolah atau guru membuat peraturan langsung diberikan kepada siswa, loh, kamu tidak boleh begini. Kalau keyakinan kelas dibuat berdasarkan apa? Kesepakatan untuk mendapatkan kesepakatan nilai-nilai kebaikan, nilainya kebajikan yang diharapkan nanti dapat dilaksanakan di dalam kelas itu. Nah, itu harus kita laksanakan di dalam kelas supaya anak-anak itu meyakini sendiri. Oh iya, nanti kalau aku ribut bolak-balik ke WC atau mengganggu teman, suasana kelas jadi nyaman. Itu diharapkan muncul dari dalam dirinya sendiri. Nah, ini memahami pentingnya memiliki keyakinan kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan permasalahan di kelas. Jadi diharapkan
nanti di awal semester untuk wali kelas itu bisa membuat keyakinan kelas bersama-sama dengan murid, dan itu kalau bisa nanti ditempel di dalam kelas. Dari 10 kelas yang ada, kemarin saya sempat berkeliling, ada 4 kelas yang sudah menempel keyakinan kelas ini. Ada kelas 10 TSM, 11 APHP, dan kelas 11 TSM. Harapan kami nanti ke depannya di setiap kelas itu ada dibuat kesepakatan kelas yang merupakan kesepakatan dari murid-murid di dalam kelas bersama dengan wali kelas. Tapi bukan cuma berlaku wali kelas, kita pun sebagai guru mata pelajaran bisa membuat keyakinan kelas di awal kegiatan pembelajaran supaya kegiatan pembelajaran kita pun juga nyaman. Berikutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ini ada kasus di sini. Saya bacakan. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di Desa Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluh Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Ini kebetulan kasusnya di SD ya. Kalau di tempat kita sepertinya tidak ada. Menurut Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menjadi Ibu Ambar, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Cakep. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan kalau menjadi Ibu Ambar? Muslim? Kalau saya pribadi, saya akan memanggil Doni, kemudian menanyakan kenapa bisa dia tidak punya bekal. Kemudian saya akan memanggil kembali teman-teman yang dia minta setiap hari. Apakah dia tidak bisa berbagi atau seperti apa? Itu akan saya lakukan. Iya, terima kasih Bu Sendiri. Sesuai dengan peran Bu Sendiri ya sebagai guru BP. Kita semua pasti sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Sendiri menghadapi situasi yang terjadi di kelas Ibu Ambar, gitu ya. Nah, sebenarnya dari kasus tadi ada kebutuhan anak yang tidak terpenuhi. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup, meliputi fisiologis. Ini seperti makan, rumah. Berikutnya kebutuhan biologis berkaitan dengan proses reproduksi, dan kebutuhan psikologis berkaitan dengan rasa aman, nyaman. Terus kebutuhan dasar selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Ini yang mencakup hubungan dan koneksi sosial, tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, keluarga binatang peliharaan, kelompok di mana kita bergabung. Yang ketiga, penguasaan, kebutuhan dasar akan penguasaan, dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui dan dihormati. Yang keempat, kebebasan, karena menginginkan pilihan, banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain. Dan yang kelima, kesenangan, mencari kesenangan bermain dan tertawa. Kalau dari kasus Ibu Ambar tadi, menurut Bapak Ibu kebutuhan apa yang tidak didapatkan atau tidak terpenuhi oleh Doni sehingga dia melakukan tindakannya? Kebutuhan bertahan hidup, makan ya Pak ya, walaupun sehari 3 kali makan itu di sekolah ya mungkin cuma sekali aja dia bertahan hidup bisa. Terus berikutnya apa? Kasih sayang. Iya, kasih sayang. Di sini bisa saja sih Doni itu merasa teman-temannya semuanya dikasih bekal, dibawain bekal, sementara dia yang juga memiliki orang tua, tapi orang tua tidak terlalu memperhatikan. Nah, sebenarnya hal-hal seperti ini yang perlu kita gali dari siswa ketika siswa itu melakukan sesuatu tindakan yang dalam tanda kutip tidak sesuai dengan kesepakatan yang sudah diyakini bersama. Berikutnya, dunia berkualitas.
Nih ya, dunia berkualitas. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Syaratnya adalah bahwa sesuatu itu harus terasa sangat baik bagi Anda dan memenuhi setidaknya satu atau lebih kebutuhan dasar Anda. Nah, kita semua di sini pasti mempunyai impian dunia berkualitas kita tentang SMK Negeri 3 Pangkalan. Benar tidak Bapak Ibu? Enggak. Iya, untuk itu saya minta Bapak Ibu menuliskan di TikTok ini masing-masing. Tidak perlu ditulis namanya. Tidak perlu ditulis nama. Nanti 1 menit ya. 1 menit ya. Dikasih gambar. Bikin inisial. Apa yang diharapkan gitu? Apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu tentang dunia berkualitas untuk sekolah kita? Untuk sekolah kita. Kita semua pasti punya itu. Punya sangat Anda banggakan. Apa pekerjaan ideal Anda? Dan ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Atau yang ke-7, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Ya, sudah bisa ditempel di depan. Itu kepentingannya Nama. Ini yang bisa membantu lah, membantu mencari mencari inspirasi. Harapan kita tentang dunia berkualitas untuk sekolah kita. Iya. Sekolah kita. Ya, ini ada beberapa sudah menyampaikan. Saya bacakan. Ini mumpung di sini ada Ibu Kepala Sekolah. Saya ingin lebih memajukan diri dengan memberikan contoh perilaku yang baik terhadap siswa. Saya memimpikan sekolah yang tertata rapi, sekolah yang nyaman bagi semua warga sekolah. Terus ada lagi harapannya siswa dan guru yang mempunyai disiplin positif. Nah, setuju. Berikutnya, anak-anak sejak dini ada dalam pengawasan orang tua dan keluarga, sehingga pengawasan orang tua dan keluarga sehingga masa remaja bisa terkontrol. Terus, dunia berkualitas SMK Negeri 3 Pangkalan itu sekolah yang berprestasi, aman, nyaman, dan banyak siswanya. Setuju ya Bapak Ibu? Berikutnya, nyaman dan aman. Selanjutnya, sekolah yang nyaman, aman, menyenangkan, dan keterbukaan bersama warga sekolah. Selanjutnya, ibu jujur, siswa yang jujur. Ya. Terus ada lagi yang sekolah yang maju, tambah berkualitas murid dan guru-gurunya. Terus pembelajaran dan menyenangkan bila gurunya juga disenangkan. Pembelajaran akan menyenangkan bila gurunya juga disenangkan. Jadi kebanyakan siswanya yang ada kata disenangkan, gurunya juga bisa disenangkan. Selanjutnya, yang terakhir, selanjutnya sekolah ini memiliki kekeluargaan bersama untuk memajukan sekolah tanpa keinginan
Berikutnya, harapannya siswa dan guru disiplin, rajin, sarana dan prasarana yang berkualitas, lingkungan yang kondusif. Terus ada lagi, menjadikan sekolah dikenal banyak orang dan nyaman bagi semua orang warga sekolah. Ya. Menjadikan sekolah dikenal banyak orang, siswa guru disiplin. Sekolah yang saya impikan adalah situasi dan kondisi aman dan nyaman. Semangat belajar siswa juga bertambah. Dan siswa punya rasa tanggung jawab mengenai betapa pentingnya belajar di bangku sekolah. Tidak sekedar sekolah tanpa memiliki makna atau tidak mendapatkan ilmu dari guru di sekolah. Tepuk tangan untuk kita semua di sini. Terima kasih Bapak Ibu atas masukannya. Berikutnya materi kelima, 5 posisi kontrol. Kita semua pasti juga sudah tahu di sini. 5 posisi kontrol, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, posisi penghukum. Ciri-cirinya ini nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, menghardik. Terus berikutnya, posisi teman. Nada suara biasanya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh biasanya merapat pada anak, patah dan senyum jenaka. Posisi ketiga, pembuat merasa bersalah. Nada suara memelas, halus, sedih. Bahasa tubuh merapat pada anak dan lesu. Posisi keempat, pemantau. Nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Dan posisi kelima yang terakhir, nada suara halus, bahasa tubuh tidak kaku, biasanya mendekat kepada siswa. Nah, berikutnya. Silakan PR yang kemarin diberikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya mengerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya? Ada yang mengerjakan Anton? Kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau cari apa nanti? Kamu lihat sekolahnya sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali Bapak tuh ya maksudnya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi pengaku lagi. Apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu, saya mengumpulin tugas. Maaf ya, Bu, saya terlambat mengumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu, saya kalau sore bantuin ibu jaga warung, gak sempat kerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Setiap pagi sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, dari contoh yang sudah kita saksikan bersama tadi, kita semua pasti sudah bisa menyimpulkan, oh tadi video yang pertama itu posisi kontrol apa, hukum sampai dengan posisi kontrol yang kelima. Nah selanjutnya ini lagi, tadi masih ada satu yang pertanyaannya Bapak Ibu ya. Di posisi kontrol manakah Bapak Ibu sekarang?
Dari kelima tadi, kelima posisi kontrol tadi. Kelima tadi apa, Bu? Ada penghukum, ada, nah itu posisi kontrolnya. Dari satu ke Enggak, yang paling dominan. Yang paling dominan kira-kira dari Bapak Ibu selama menjadi guru, selama berada di SMK Negeri 3 Pangkalan ini, yang kurang lebih 15 tahun sudah. Kira-kira mana yang paling dominan? Oh, saya ini dominan yang menghukum, atau mungkin menghukum dan manajer atau manajer pemantau. Kira-kira yang mana yang paling dominan, yang paling sering kita lakukan? 1 menit sudah selesai, bisa langsung ditempelkan di depan. Bapak Ibu, Pak Mardi gimana? Enggak ada menyebut situ punya saya. Ada, pasti ada. Perayu itu berarti lebih kepada teman. Perayu. Bisa? Iya, semuanya. Semua dilakukan, bisa Bu. Yang paling dominan. Ya. Lebih dari satu nggak apa-apa Bapak Ibu. Ya, ini kembali ya. Sama. Ya. Di bawah. Ya, dari beberapa yang sudah ditempel di depan, ada posisi teman masih berusaha menjadi manajer, pembuat rasa bersalah, penghukum dan manajer, penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, posisi kontrol yang dominan semua, pemantau, penghukum, manajer, teman, ramah, akrab dan bercanda, pemantau, nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Terus pembuat rasa bersalah, pemantau dan manajer. Yang terakhir itu tadi kayak Pak Mardi, manajer. Tepuk tangan untuk Pak Mardi. Pak Mardi sudah menempatkan diri pada posisi manajer. Bagaimana idealnya? Nah, idealnya seorang guru dapat menempatkan diri pada posisi manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, seorang manajer ini biasanya telah memiliki kemampuan atau keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi suatu-waktu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi kita semua berharap di sini, kita semua Bapak Ibu guru yang berada di SMK Negeri 3 Pangkalan bisa menjadi manajer semua. Sekolah kita nanti jadi luar biasa ya Bu ya. Selanjutnya yang terakhir, materi terakhir, segitiga restitusi. Tujuan dari segitiga restitusi ini adalah untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak. Salah satu yang bisa kita gunakan adalah segitiga restitusi. Jadi tahapannya ada validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Ini nanti yang diharapkan kita semua ketika menghadapi suatu permasalahan bisa menerapkan ini. Sebelumnya mari kita
nonton dulu video penanganan kasus yang dilakukan oleh guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya menendang bola ke atas, Pak. Kebiasaan kamu, Aldi. Sudah Papa bilang tidak boleh main bola di dalam kelas. Selalu saja kamu. Sudah begini apa yang bisa kamu lakukan? Tidak bisa apa-apa kan? Maaf, Pak. Sudah, jangan ulangi lagi. Ya, menurut Bapak Ibu dari kasus ini, apa tanggapan Bapak Ibu? Di posisi kontrol manakah Bapak guru itu? Membuat rasa bersalah. Bapak Ibu yang lainnya sepakat dengan Bu Sumiri? Pembuat rasa bersalah? Dari kasus itu, dari kasus yang pertama tadi, apakah ada solusi untuk apa yang bisa diperbaiki? Tindakan yang dilakukan oleh Bapak guru tadi, ada tidak Bapak Ibu di situ? Tidak ada. Aldi tidak diajak untuk menguraikan masalah dan solusi pemecahannya. Di situ terlihat cuma Aldi hanya meminta maaf dan sampai di situ selesai masalahnya. Nah, berikutnya kita lihat perbedaannya dengan video yang kedua. Saya menendang bola Ke atas, Pak. Kenapa kamu main bola di kelas, Aldi? Saya bosan, Pak. Tapi sekarang langit-langitnya jadi bolongan rusak. Baik, Bapak mengerti kalau kamu bosan. Tetapi atapnya jadi bolong begini. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki ini semua? Ini saja, Aldi. Coba kamu pikirkan apa solusinya. Bapak bisa kasih kamu waktu sampai jam 4 jam 12 selesai. Ya, setelah itu kasih tahu Bapak apapun rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini. Maaf, Pak. Sepertinya saya harus mengambil dengan menggunakan triplek. Tapi saya takut dengan orang tua, Pak. Saya juga tidak punya uangnya dan tidak tahu caranya. Baik, terima kasih atas idenya, Aldi. Ini saja, Bapak bisa bantu kamu bicara dengan orang tua kamu untuk menceritakan masalah ini dan juga untuk masalah uang. Lalu kamu bisa ke Mang Acing untuk meminta tolong membantu memperbaiki atap kelas. Apakah itu membantu? Ya, Pak. Terima. Iya. Dari video yang kedua, kita lihat Bapak Guru sudah mulai menerapkan segitiga restitusi dalam menangani masalah. Di situ tadi di awal Bapak Guru tadi menanyakan apa yang sedang terjadi. Nah, terus berikutnya memvalidasi tindakan si Aldi bahwa tindakan yang dia lakukan itu salah. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan dulu ya, menanyakan keyakinan tadi. Terus yang ketiga validasi tindakan. Jadi ada solusi dari pemecahan masalah itu. Jadi diharapkan kita semua pun di sini bisa menerapkan segitiga restitusi ini dalam setiap permasalahan yang ada di sekolah, yang kita hadapi di sekolah. Dari sini terlihat bahwa kalimat yang diucapkan oleh Bapak Guru tadi adalah kalimat positif. Terus pertanyaan terbuka. Dia memberikan kesempatan kepada Aldi untuk mengutarakan pendapatnya. Terus memberikan juga ruang untuk Aldi dalam menyelesaikan masalah. Jadi bukan guru yang memberikan solusinya, tapi anak sendiri. Terus kemudian bersikap tenang saat bertanya. Nah, mungkin ini untuk saya sendiri pun ketika menghadapi sesuatu, karena kita juga manusia tidak sempurna, kadang terbawa emosi. Untuk bersikap tenang saat menghadapi masalah itu, ya kita perlu belajar bersama-sama. Berikutnya menanyakan alasan di balik perilaku Aldi, dan yang terakhir membimbing Aldi memperbaiki masalahnya. Ini tadi yang terlihat dari penanganan kasus oleh Bapak Guru tadi dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, ini adalah akhir dari desiminasi saya, Bapak Ibu. Yang terakhir tadi adalah segitiga restitusi. Selanjutnya mungkin ada pernyataan dari Bapak Ibu setelah
Ini tadi menyaksikan apa yang saya sampaikan. Komandi? Cuma saya tuh bingung ya, kok sampai pelapor gitu, melobak itu mana guru lunas itu loh. Yang jadi permasalahan kan situ sebenarnya. Kenapa anak itu bisa main sepak bola di dalam kelas, kenapa tidak di luar? Kemana gurunya? Terus sebenarnya yang jadi pertanyaan. Luar biasa manajemen, mas manajemen. Ini mungkin terjadi pada saat jam istirahat. Nah, pada saat jam istirahat, karena anak tuh sudah bosan, tadi anak SMA ya Pak ya. Nah, jam istirahat main bola lah jadi dalam kelas. Bapak Ibu yang lainnya? Iya Pak. Kayaknya kita punya kasus yang sama kayak tadi. Dua siswa kelas UTZ sama kelas 2 PAP. Bermain bola? Bukan. Di sama Bu, tapi sama si Trigil dari main itu. Oh iya. Itu gimana penanganannya? Karena aplikatif sekarang bisa diterapkan. Kemarin ini Pak, ini di luar kasusnya itu ya Pak ya. Kemarin saya sempat menyelesaikan, ada juga tugas untuk segitiga restitusi ini. Jadi saya mengambil anak yang memang bermasalah. Jadi kasusnya kemarin itu kasus si Faris dengan si Tino yang mematikan saklar itu. Yang mematikan saklar tiba-tiba, terus ada yang teriak-teriak di lapangan. Nah, itu. Jadi saya mengambil kasus itu. Kemarin saya berusaha untuk menerapkan segitiga restitusi ini, dan saya lihat sepertinya mereka berdua ada perubahan. Sudah enggak ini lagi, sudah apa namanya? Ya paling dari sikapnya. Kalau ketemu saya juga menyapa baik. Saya tanya teman-temannya yang lainnya juga ada sedikit perubahan. Jadi dan lampu di daerah ini, daerah mana? 10 ATP dan seterusnya sepertinya sudah tidak pernah dimatikan lagi oleh anak-anak. Kemarin memang mereka mengusulkan Pak. Jadi itu kan sebenarnya penasaran ya, karena tombolnya kan terbalik. Harusnya on itu nyala, tapi on mati ya. Yang off malah nyala ya. Jadi si ini dibilangin si Faris nih, dicekrekannya dia, ternyata memang mati. Nah terus kenapa dia mematikan apa namanya saklar itu? Terus salah satu upaya yang akan dia lakukan itu mau menceritakan ke temannya, jangan lagi ya, itu memang seperti itu. Terus ada lagi solusi yang ditawarkan, Bu, cobalah Bu, itu dikasih kontrak biar nggak ada lagi yang penasaran seperti kami. Itu Pak yang disampaikan oleh anak-anak. Nah, jadi sekalian saya sampaikan ke Pak Danang selaku Sapras nanti untuk bisa supaya ini lebih aman juga Pak. Kalau tertutup kan kayaknya aman, nggak kena hujan juga. Itu kan dari zaman dulu kan sering anak-anak mematikan. Jadi kadang kita mengajar di kelas, LCD nyala, tiba-tiba mati. Perlu waktu lagi untuk menyalakannya. Ya, demikian Bu Junita. Mungkin terakhir ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak Ibu hadir di sini dalam kegiatan disiminasi budaya positif yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua dan bisa membuat sekolah kita menjadi lebih baik ke depannya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih kepada Ibu Francisca Nini Maria SPD yang sudah menyampaikan bagaimana diseminasi budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita. Semoga bermanfaat bagi kita dan kita dimampukan untuk melakukan di sekolah kita dengan baik. Demikian acara yang bisa kita laksanakan pada hari ini. Di akhir acara marilah kita tutup dengan doa dalam doa masing-masing. Saya mulai berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu hebat. Selamat
untuk kita semua menjalani hari ini dengan cuaca yang cerah. Terima kasih buat kita. Halo, saya Bapak Heri Yulianto. Saya mengajar mapel IPAS dan juga informatika. Saya tadi baru saja mendengarkan presentasi dari Ibu Francisca Nining Mariana, dan dari situ saya bisa dapatkan bahwa untuk membuat anak-anak disiplin itu kita lebih baik berusaha untuk menjadi seorang manajer bagi anak-anak. Jadi saya akan mencoba menerapkan itu. Mudah-mudahan tidak hanya saya tetapi semua guru di SMK 3 bisa, dan kami yakin pasti bisa. Terima kasih. Saya Juniawati BR Sembiring sebagai guru BK. Saya sudah mempelajari tentang disiplin positif dengan pemaparan yang disampaikan oleh Bu Francisca Nining. Penerapan untuk restitusi akan lebih saya terapkan untuk lebih kedepannya lagi supaya pelaksanaan disiplin anak-anak lebih positif dan tidak melakukan peran sebagai penghukum tapi sebagai manajer. Itu aja yang saya dapatkan melalui kegiatan yang dilakukan hari ini. Terima kasih. Semuanya baik. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat ya? Sehat. Sudah sarapan semuanya? Belum. Ada yang sudah, ada yang belum? Ya. Yang belum? Gimana? Ya. Nanti setelah ini kalian bisa lanjutkan dengan makan. Seperti yang sudah disampaikan kemarin, hari ini kita mau membuat keyakinan. Ya. Mana sudah disampaikan ya? Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Berapa orang ini yang tidak masuk? 3 orang. Siapa? Rufika, Renita, sama Apian. Tahu nggak kalian, teman kalian nggak masuk kenapa hari ini? Sakit. Tiga-tiganya sakit? Oh iya, ya mudah-mudahan yang sakit segera disembuhkan. Kita semua yang sehat di sini harus tetap menjaga kesehatan ya, apalagi musimnya kayak gini nih, banyak orang sakit. Kalau kalian merasa agak meriang atau gimana, istirahatnya cukup, jangan berdagang. Nah, terus yang mau kita buat hari ini adalah keyakinan atau kesepakatan kelas. Kenapa kita harus membuat keyakinan kelas? Kan ada peraturan sudah dari sekolah yang jumlahnya berapa tuh? 100 itu ya? Ya. Kan sudah ada itu Bu, nggak perlu kita buat lagi. Ya? Perlu nggak kita membuat keyakinan? Perlu. Kenapa kita perlu membuat keyakinan kelas ini? Biar disiplin. Biar disiplin. Tuh. Terus kenapa dibuat keyakinan kelas? Kenapa dibuatnya kok bersama-sama seperti ini? Itu supaya kalian semua mengetahui, dan memang apa yang menjadi keyakinan itu muncul dari dalam diri kalian sendiri, maksudnya gitu loh. Jadi nanti ketika kamu melaksanakan atau kamu melakukan suatu kesalahan, kamu ingat, oh iyalah kemarin aku yang mengusulkan ini, harusnya aku tidak melakukan hal yang melanggar kesepakatan kelas itu. Gitu ya? Paham kan? Apa yang kira-kira nilai kebaikan apa, nilai kebajikan apa yang ingin kalian semua lakukan, terapkan di kelas ini untuk kenyamanan. Itu tidak memandang dia laki-laki, ini hanya untuk laki-laki, atau dia perempuan, dia orang Jawa, hanya untuk orang Jawa. Tidak seperti itu. Ini berlaku untuk semua. Contohnya gini, ketika kalian bertemu dengan orang tua, apa yang kalian lakukan? Kalian pasti akan menghormati orang tua kan? Yang tidak peduli agama kalian apa, kalian berasal dari suku mana, yang pasti kalau ketemu orang tua kalian pasti akan, itu kan suatu nilai kebaikan yang semuanya itu diterima secara umum, itu kan? Nah, yang ingin kalian yakini di kelas ini supaya kelas kalian nanti nyaman, aman, nah itu seperti apa? Nggak ada lagi misalnya saling membeli atau mengolok-olok. Nah itu kan kalau itu muncul dari kalian sendiri, harapannya memang itu nanti dapat kalian laksanakan, gitu ya. Nah sekarang untuk
kelompok ya. Jadi kalian dalam kelompok kalian buat dulu 10 keyakinan kelas. Nah, nanti setelah itu baru kita bahas sama-sama. Bisa? Bisa. Satu kelompok berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, sudahlah. 6 orang di sebelah sana, 5 di sini, 5 di sana ya. Ibu bagikan di kertas. Nanti kalian tuliskan di sini ya 10 nilai kebajikan yang menurut kalian itu perlu diterapkan di kelas ini. Gitu. Ayo bergabung di sini. Nah, sini. Nih, porsinya ditarik aja tidak apa-apa. Kira-kira 5 menit cukup ya waktunya untuk menulis. Nah, 1, 2, 3, 4. Cukup ya, 5 menit. Minimal 5 orang nih, pasti banyak di sana. Banyak yang bisa kalian tuliskan. Dengan kelompok gitu. Nanti kan digabungkan dari kelompok kalian, dari kelompok sebelah, dari kelompok sebelah. Sama. Ya, kalian di sini. Yang nggak sengaja sama ya, nggak apa-apa. Nah, ayo. Kan banyak tuh. Apa? Mungkin menjaga kebersihan kelas. Nah, apalagi ya? Tuliskan di sini. Ayo, kamu juga harus mengutarakan. Kamu maunya yang seperti apa? Ya, cukup waktunya. Kelompoknya, ya bisa ditulis. Tuliskan nama kelompoknya. 5 menit ya. Buat 10, 5 menit ya. Waktunya ya. Sudah ada berapa itu? 2, 3 ya. Rencanakan bikin satu bulan ini dan masyarakat bunda gitu. Sudah kan? Ya, sudah dapat 9 nih. Kelompok kedua. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kalau sudah, ditempel di depan ya. Biar sini, di sebelah sini ya. Sudah juga ya. Ini bisa sebelah sana berapa? Kita kecilin awaknya. Awaknya kita kecilin. Itu pakai rubber. Sudah ya kelompokku ya. Mikir ya. Ada 10 dari kelompok pertama. Kelompok 3 berapa lagi? 3. Ini ya. Emang itu. Nggak bisa yang ini.
ikut dalam kelompok. Ibu bacakan ya. Satu. Dari kelompok 1, tidak makan saat jam pelajaran. Bisa diterima? Bisa. Tidak ribut saat jam pelajaran. Mengerjakan tugas yang tidak boleh mencontek saat ujian, tidak memakai handphone saat tidak digunakan, tidak memakai make up secara berlebih. Nah, setuju? Setuju. Terus sekarang dari kelompok 2, menjaga kebersihan di kelas, mengerjakan tugas tepat waktu, dilarang tidur saat belajar, melaksanakan piket kelas dengan tertib, tidak boleh makan di kelas ketika belajar, tidak boleh berisik saat guru menjelaskan, tidak boleh melepas jilbab saat belajar, sepatu wajib dilepas saat memasuki kelas, tidak boleh mengerjakan PR di kelas, tidak boleh membuli teman. Antara kelompok 1 dengan kelompok 2 kira-kira gimana? Ada kesamaan? Ada. Nah, sekarang dengan kelompok ketiga. Ketika guru menjelaskan dilarang berisik. Ada tadi di 2 kelompok yang lain? Ada ya? Tidak boleh tidur ketika pelajaran berlangsung. Ada? Iya. Yang ketiga, tidak boleh makan dan minum saat pelajaran? Ada. Iya. Tidak boleh menyimpan sampah di laci? Belum? Melaksanakan piket sesuai jadwal, tidak boleh telat dalam pelajaran, tidak boleh mondar-mandir dalam pelajaran, no bullying, membuang sampah pada tempatnya, dan saling toleransi antar teman sekelas. Nah, itu dari kelompok 3. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, tadi ada beberapa dari kalian semua. Nah, dan kalimatnya, kita usahakan kalimatnya untuk keyakinan kelas kita itu yang positif. Kalimat yang positif itu gimana? Kalau bisa kita menghilangkan kata tidaknya. Nah, tidaknya. Ini tadi seperti yang pertama, tidak makan dan minum. Atau ini tadi ada dari kelompok 3 ya. Dari kelompok 3 tadi tidak membuang sampah di dalam laci. Begitu juga dengan sampah-sampah yang lainnya. Terus melaksanakan piket sesuai dengan jadwal. Kan gitu ya. Piket itu tujuannya untuk apa? Kebersihan kelas. Untuk kebersihan kelas. Kalau kita buat kesepakatan kelas di sini, yang pertama adalah menjaga kebersihan kelas. Setuju nggak? Setuju. Setuju? Setuju. Siapa yang tulisannya bagus bisa dituliskan di Laura. Laura? Ya. Tuliskan di ini ya. Yang agak besar Laura. Laura. Judulnya keyakinan kelas ada besar ini ya. Tadi yang pertama kita sepakat menjaga kebersihan. Yang kedua apa? Yang kedua. Tadi menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan itu tulisannya apa? Tadi tidak membuang sampah di kolong-kolong laci. Terus untuk yang piket melaksanakan jadwal sesuai dengan harinya. Ya, bagus. Keyakinan kelas 10 HP. Ya. Ayo kita lanjutkan ya. Setelah tadi kalian membuat kesepakatan dalam kelompok, dari kesepakatan kelompok kalian itu sekarang kita buat menjadi kesepakatan kelas. Dari 3 kelompok yang sudah ada di depan, ini tadi kan rata-rata itu semuanya hampir sama. Nah, bisa kita simpulkan kembali dari apa yang sudah kalian tuliskan di depan. Ada yang punya usul mungkin? Dari kelompok 1, 2, 3 angkat tangan. Saya Bu. Iya? Disiplin. Cut. Bu. Ya, dari kelompok mana? Silakan. Kelompok 1. Ya, apa usulnya? Usul kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah kalian. Ya, silakan. Kita masukkan dari kelompok 1 untuk disiplin. Disiplin, ya, bagus. Terima kasih Aulia. Nanti kita buat lagi kesepakatan bersama. Kelompok yang lain sekarang.
Ya, kelompok ya. Mengusulkan mengikuti pelajaran dengan baik. Mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, itu sudah mencakup apa tadi misalnya ya? Ya, berikutnya. Kelompok satu lagi yang belum? Kelompok 3, Bu. Ya. Saling menghormati. Ya, terima kasih Naya dari kelompok 2. Selanjutnya, kelompok yang ketiga. Kelompok 3, Bu. Ya. Kelompok 3 mengusulkan saling menghormati dan toleransi. Saling menghormati dan toleransi. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lainnya? Kelompok 3 tadi mengusulkan saling menghormati dan toleransi. Selanjutnya, apakah masih ada kira-kira kesepakatan atau nilai kebajikan yang kalian yakini kalau itu nanti dilaksanakan kelas kalian menjadi lebih baik? Saya, Bu. Ya? Dari kelompok 1 menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Ya. Dari apa yang sudah kalian usulkan tadi, semuanya itu ternyata ini ya, penjabarannya ada di depan. Benar tidak? Tadi yang pertama diusulkan disiplin. Berarti disiplin itu mengikuti apa aja? Datang tepat waktu, menggunakan seragam sesuai dengan harinya. Itu semua tadi yang kalian usulkan ya dalam kelompok ya. Berarti setuju nih, sepakat? Yang pertama adalah disiplin. Setuju? Bisa dilaksanakan? Bisa. Cuma nanti kita buat, tapi kalian sendiri ketika masuk ke kelas, ketika pelajaran mungkin sedang berlangsung, kalian tidak bisa melaksanakannya. Bisa ya? Sepakat kita bersama? Ya, Laura bisa dituliskan ya, minta tolong di depan. Yang pertama adalah disiplin. Disiplin. Disiplin yang pertama. Yang kedua tadi dari kelompok 2 ya. Dari kelompok 2 tadi apa diusulkan? Mengikuti pelajaran dengan baik. Iya, mengikuti pelajaran dengan baik. Itu meliputi apa aja? Tidak boleh tidur di kelas. Jadi nanti ketika sedang pelajaran, kalian boleh nggak makan minum di kelas? Tidak boleh. Mengganggu temannya? Ya, jadi paham ya? Keyakinan kelas yang kedua adalah mengikuti pelajaran dengan baik. Mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, kita sambil menunggu Laura dulu. Besar lagi? Peringatan? Enggak. Besar lagi? Pelajaran dengan baik. Ya, sudah. Terus yang ketiga tadi dari kelompok 1, saling menghormati dan toleransi. Apa yang termasuk di dalam situ? Saling menghormati dan toleransi. Tidak membuli. Iya, tidak membuli. Terus apa lagi? Tidak mengejek. Apa lagi? Yang lainnya. Itu semua tadi yang sudah kalian cantumkan di dalam kelompok. Ya, benar tidak? Nah, bisa ya dilaksanakan? Bisa. Ya, berikutnya Laura, saling menghormati dan toleransi. Saling menghormati dan toleransi. Saling menghormati ya, saling menghormati dan toleransi. Terus selanjutnya yang keempat tadi dari kelompok 1 ya, menjaga kebersihan kelas. Sepakat ya ini ya, menjaga kebersihan kelas meliputi apa aja? Tidak membuang sampah di laci. Iya, tidak membuang sampah di dalam laci. Melaksanakan piket sesuai dengan harinya. Apalagi nih? Tidak makan dan minum di kelas. Iya. Kalau kalian semua di sini lepas sepatu, berarti sepakatnya nggak pakai sepatu. Kalau ada satu orang yang nggak masih pakai sepatu gimana? Pukul. Berarti disuruh apa? Disuruh membersihkan. Dan saling mengingatkan juga. Menjaga kebersihan kelas. Yang keempat. Oh, ayah. Dia melakukan ya.
kita sepakati bersama. Kertasnya besar tapi isinya baru 4. Nanti seiring dengan berjalannya waktu, kalau misalnya ada sesuatu yang kurang, yang menurut kalian perlu ditambahkan, bisa kita tambahkan di sini. Jadi sesuai dengan kesepakatan, keyakinan jelas 10 HP saat ini, sampai dengan saat ini ya, nanti bisa tambahkan lagi. Yang pertama disiplin. Tadi sudah dijabarkan disiplin mengikuti apa saja. Yang kedua mengikuti pelajaran dengan baik. Yang ketiga saling menghargai dan toleransi. Yang keempat menjaga kebersihan. Sepakat semuanya? Bisa kalian melaksanakan ini dengan baik? Saling mengingatkan kalau temannya mungkin ada yang lupa dia dengan kesepakatan kelas kita ini. Sampai di sini tidak ada pertanyaan ya? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Yang mau ditambahkan? Tidak ada? Ya, kita akhiri sampai di sini. Seiring nanti dengan berjalannya waktu, kalau misalnya masih ada sesuatu yang perlu kalian tambahkan, bisa nanti kalian tambahkan kembali. Semoga apa yang kita sepakati hari ini bisa kalian jalankan dengan baik untuk 1 semester ke depan. Demikian ya. Terima kasih dan selamat pagi.